Halo, selamat malam. Selamat malam, Kak. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah mau bergabung di di Google Meet kali ini. Bisa kita mulai sesi konselingnya? Bisa, Kak. Ya. Sebelumnya boleh nih ya saya tanya-tanya dulu. Yang pertama, gimana keadaannya hari ini? Baik, Kak, hari ini. Cuma emang ada beberapa pikiran aja sih, Kak. Cuma baik aja kok. Baik ya. Oke. Mungkin dari perkenalan dulu ya. Saya perkenalkan diri, kamu juga nanti perkenalan diri, oke? Yang pertama, perkenalkan, nama saya Dea. Saya sebagai konselor di sini. Kamu bisa panggil saya Kak atau Ibu, terserah senyamannya aja. Di sini saya mau memberikan peraturan sedikit tentang asas-asas konseling pada kali ini. Yang pertama, keterbukaan. Saya minta kamu terbuka ya, nanti dalam sesi konseling tidak ada yang ditutup-tutupi. Jujur aja, terbuka, terus juga nggak ada rahasia-rahasiaan. Sama saya minta kamu mohon untuk ngikutin peraturan yang ada ya. Sama kamu tenang aja, selama konseling kerahasiaan cerita kamu saya jaga. Bagaimana, bisa diikuti? Baik, Kak, siap. Iya. Boleh saya tanya namanya siapa? Nama saya Wulan, Kak. Wulan. Oke, yuk. Bisa diceritakan mulanya gimana? Mula permasalahannya itu lebih ke akhir-akhir ini capek sih, Kak, aku. Oke, capek ya. Boleh nggak kamu ceritain lebih detail? Kamu ngerasa capek dan nggak baik-baiknya ini gimana? Kalau capeknya itu aku ngerasa kayak capek banget sama kuliah. Tugasnya tuh banyak banget, deadline-nya mepet, belum lagi tuntutan nilainya juga, Kak, yang bikin aku tuh merasa stres banget. Gitu ya. Kalau menurut kamu beban yang lebih berat itu seperti apa? Beban beratnya itu tuh kayak benar-benar susah banget ngerjain tugasnya, tambah susah, terus habis itu aku juga ngerasa nggak bisa, terus habis itu terlalu banyak tugasnya, jadi kayak stres banget gitu, Kak. Gitu. Kalau berada di situasi yang kayak gitu, gimana sih, perasaan apa yang paling sering kamu rasain? Capek, khawatir, cemas, kayak ada rasa-rasa takut banget, Kak, kalau misalkan nilai aku tuh jelek, turun gitu, Kak. Terus habis itu aku juga takut banget kalau ketinggalan sama teman aku yang lain gitu. Gitu. Ketika perasaan cemas kamu itu muncul, biasanya pikiran apa sih yang terlintas di otak kamu? Di kepala kamu gitu? Kalau lagi stres ya, pemikirannya tuh kayak kapan sih selesainya tugas tuh, kayak kapan ini tuh benar-benar selesai, aku benar-benar udah nggak sanggup buat ngerjain tugasnya gitu, kayak rasa dikejar-kejar sama tugas gitu, kayak capek banget. Iya sih ya, pikiran itu sih emang kedengarannya berat. Terus
pas kamu lagi mikir hal-hal seperti itu, dampaknya sama aktivitas kamu yang sehari-hari tuh apa kira-kira? Kan sekarang aku lagi semester 7 ya Kak. Terus habis itu selain ngerjain tugas tuh aku juga ada kegiatan PKL gitu, ada kegiatan buat praktek ngajar di salah satu sekolah gitu kan. Nah itu tuh jadinya kalau misalkan lagi ada masalah kayak gitu tuh aku jadi pikirannya jadi kebelah gitu loh, jadi nggak bisa konsentrasi sama satu kegiatan gitu loh, jadi benar-benar kecampur aduk, terus bingung mau ngerjain tugasnya dari mana dulu gitu, jadi benar-benar ngeblank banget rasanya Kak aku. Oke. Kayaknya dari apa yang kamu ceritain ini stres banget ya, eee, sampai ngaruh ke akademik juga? Iya Kak, aku ngerasa ngaruh banget ke akademik Kak. Kayak misalkan biasanya aku kan rajin tuh kayak tanya jawab gitu kan. Nah terus kalau sekarang tuh kayak gampang bingung, gampang ngeblank sama apa yang dosen jelasin. Jadi ya tuh aku seringnya nggak paham apa yang dosen omongin gitu. Gitu ya. Tapi, untuk ngaruh ke fisik, ama emosional kamu itu juga mempengaruhi nggak? Kalau fisik sih aku ngerasa badan aku sih Kak jadi gampang capek, gampang sakit-sakit badannya gitu kan. Soalnya kan aku kan pulang pergi kuliah gitu kan naik motor ya Kak. Jadi itu benar-benar kayak pulang pergi dari kampus, terus dari tempat PKL aku, terus balik lagi ke rumah. Terus itu tuh kayak putar-putar terus gitu tuh capek banget Kak rasanya. Oke. Dari apa yang kamu rasain ini sebenarnya cukup wajar ya, eee, yang dialami sama mahasiswa kebanyakan. Terutama, ketika kamu, tuntutan akademik juga kan tadi yang cukup tinggi, sama tekanan datang dari berbagai arah. Namun, bukan berarti perasaan itu bisa diabaikan begitu saja. Kamu, ngerasa selain apa yang tadi kamu sebutin ada lagi nggak perasaan apa yang menurut kamu paling berat? Paling berat tuh apa? Aku ngerasa kayak minder gitu Kak. Aku kadang-kadang tuh ngerasa aku tuh lebay gitu, kayak paling gini doang tuh sebenarnya aku bisa ngelakuin, cuman tuh aku ngerasa kayak lebay banget lu gitu doang apa nggak bisa gitu, ngerendahin diri aku sendiri gitu loh Kak. Sebenarnya perasaan stres tuh bukan tanda kamu lemah, justru itu tuh sinyal buat ngasih tahu bahwa tubuh kamu sama pikiran kamu itu lagi butuh perhatian. Selama ini apa yang biasanya kamu lakuin buat menghadapi stres tersebut? Aku sih biasanya lebih milih buat mendem sendiri sih Kak, kayak ngapain sih cerita ke orang-orang gitu, kayak mau nyusahin orang lain gitu kalau mau cerita-cerita tuh. Cuma misal ngerasa kayak beberapa hari ini tuh ngerasa kayak berat banget, jadi aku tuh kadang-kadang suka cerita ke teman-teman deket aku Kak. Gitu. Menurut kamu sendiri ya, seberapa membantu sih cara kamu itu? Membantu sih Kak, cuma kayak sedikit aja gitu, kayak beberapa hari doang atau beberapa kali doang sih gitu, kayak ngerasa ada efeknya gitu. Tapi habis itu ya stresnya tuh bakal balik lagi gitu, jadi nggak langsung hilang gitu. Oke. Kalau kita coba cari alternatif lainnya nih, hal apa sih yang kira-kira bisa ngebantu kamu ngurangin stres meskipun sedikit?
Kalau kalau menurut aku sih, aku baru kepikiran kayak aku bisa ngatur waktu gitu lebih baik, jadi bisa manajemen diri waktu aku sendiri. Terus habis itu mungkin karena aku suka bergadang gitu kali ya kak, aku kayak suka tidurnya tuh bisa sampai lama gitu kak, jam 3, jam 4 pagi tuh aku baru tidur gitu. Nah itu mungkin menurut aku bakal belajar buat ngurangin kebiasaan bergadang aku sih kak. Oke. Itu menurut saya itu langkah-langkah yang sudah cukup realistis ya. Kalau kamu buat lebih konkret, misalnya tuh kayak mungkin dalam seminggu, 1 minggu ke depan, perubahan kecil apa yang bisa kamu lakuin? Mungkin aku bakal bisa mulai bikin daftar tugas harian sih kak, kayak bikin list book gitu, nyicil terus pak kayak bikin list kegiatan apa yang bakal aku lakuin gitu sih. Aku baru kepikiran kayak gitu, jadi tuh listnya tuh bakal aku lakuin dalam sehari ngapain aja gitu sih. Sama mungkin kayak nyicil tugas dari jauh-jauh hari, jadi aku tuh kayak nggak kaget pas tahu deadline-nya tuh udah mau mepet gitu, jadi aku ada persiapan gitu sih. Aku baru kepikiran. Bagus sih, itu udah bagus ya. Selain itu ya, menurut kamu penting nggak buat ngasih waktu istirahat buat diri kamu sendiri? Penting sih, cuma karena agak susah buat ngebiasain diri, jadi aku tuh kadang-kadang suka kayak bablas aja gitu, kayak ya udah bodo amatan gitu. Cuma aku itu tahu kalau itu tuh penting banget. Kayak selama ini tuh aku jarang banget istirahat gitu tanpa ada rasa bersalah ke diri aku sendiri gitu, kayak nyiksa sendiri gitu tapi nggak merasa bersalah. Mungkin ke depannya bisa ya kamu coba buat istirahat sebagai kebutuhan, bukan jadi alasan buat males-malesan. Soalnya itu kan juga penting buat diri kamu. Jadi kamu nggak harus memikirkan tugas terus, kamu jadi butuh istirahat. Oke, dari sesi hari ini kita bisa simpulin ya bahwa stres ini yang kamu alami ini juga berasal dari tekanan akademik, tuntutan diri kamu sendiri. Juga kita tadi udah nentuin langkah-langkah yang kita udah omongin tadi, kayak ngelola waktu sama beri ruang istirahat buat kamu sendiri. Ya kak, bener banget. Aku jadi merasa lebih sadar aja gitu sama kondisi dari diri aku sendiri. Aku jadi tahu nih masalah aku tuh sebenarnya apa, terus cara-cara bisa nyelesain ke depannya gitu jadi apa gitu kak. Aku senang sih kamu udah bisa sampai ke pemahaman itu. Makasih sudah mau terbuka, jujur sama aku. Kalau kedepannya kamu ngerasa butuh bantuan lagi, jangan lupa cari dukungan sama orang sekitar juga ya. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan atau perasaan yang kamu rasakan masih ada? Iya kak, aku bakal coba untuk bisa lebih terbuka lagi ke diri aku, lebih mengamini diri aku sendiri. Aku juga bakal mulai buat terbuka ke diri aku dan orang lain. Jadi mungkin aku kedepannya bakal lebih sering sharing ke kakak juga kalau misalkan aku udah mulai ngerasa kayak nggak kuat gitu, ngerasa capek. Jadi aku nggak mendem sendiri perasaan aku sendiri gitu kan. Pasti ya kak udah mau bantuin aku jadi ngerasa lega banget sekarang. Iya, sama-sama.
Kalau nggak ada lagi yang ingin kamu sampaikan, kita tutup konseling hari ini ya. Terima kasih juga sudah mau terbuka. Untuk kerahasiaannya sekali lagi saya jamin cerita yang kamu ceritakan tadi ini bakalan aman. Intinya kamu jangan lupa istirahat, hargai diri sendiri, sama tetap semangat kuliahnya ya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Udah. 15, 16. Iya. Iya. Ini gue matiin ya. Ya matiin aja. Ini juga gue matiin. Oh 16.